Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, doakan saya. Semoga saya kalah jadi bupati. Ada yang nangis, ada yang molok. Nah, ieu mah kieu kampanye teh. Ada kudu. Hah? Ada lamun kapilih yang calon neraka bener. Ieu nanggung jawab. Tong bayangkeun, tong bobor nanggung jawab batu nanggung jadi sorangan ieu anak keluarga. Komo rakyat sakabupaten. Yu mari. Oh, ngaran Ujang oge engke. Oh, ieu Ujang aya 100. Didin aya 200. Kabeh nungtut. Yu moal ah. Tong Baroning eta mang jadi pemimpin masyarakatnya, jadi pemimpin kepala rumah tangga ge eta cenah mah pamajikan. Rudet. Please welcome Bulu Podcast Ngobsan Kuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bulu Podcast. Mungkin ini episode pertama kita di Bulu Kumbu, di Bulu Podcast. Kebetulan saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Orang Cianjur, dari pemuda apalagi orang tuanya pasti pada kenal. Bukan hanya di Cianjur, di luar kota juga namanya sudah harum. Siapa lagi kalau bukan Mang Gawel? Yes. Apa kabar Mang Gawel? Sehat? Baik, sehat. Mang, agak berisik dikit, gak apa-apa Mang ya? Bebas. Berisik itu hidup. Nah, berarti. Mang, nama asli Mang Gawel itu siapa sih? Siapa sih? Memang nama saya asli saya itu siapa ya? Lupa. Udah panggilnya Mang Gawel terus sih. Denny Sunaria SH. Jadi sarjana hukum itu betul karena saya pernah dihukum. Kalau belum pernah dihukum berarti sarjana hipnotis. Mantap. Tapi awal mula itu kan dari Denny Sunaria, kenapa jadi Mang Gawel gitu? Panjang sih ceritanya ya. Dulu itu waktu masih remaja, masih ya lagi unyu-unyunya gitu kan kata si Meong mah. Jadi dulu karena saya suka warawel, tiap lihat orang pasti dirawel. Apanya yang dirawel Bang? Apa aja, pokoknya yang penting kena aja dirawel. Terus saya emang dulunya bawel lagi. Oh dari. Jadi kenapa bawel? Karena pengen segala tahu. Gitu. Jadi sebenarnya saya ingin tahunya tinggi sekali. Jadi pengen kalau sesuatu belum jelas, saya harus lebih jelas. Jadi nanya terus, bawel jadinya. Jadinya gitu. Dari situ awal mula jadi Mang Gawel. Betul. Mungkin. Karena kan gimana Mang? Mungkin gimana? Iya ada sih satu orang yang sudah meninggal lah. Dia tuh panggil waktu SMP itu tuh. Siapa ya namanya Nang Bengol gitu nggak salah ya. Anak Gidang almarhum tapi ya udah meninggal. Panggil saya tuh begitu. Waktu SMP tuh gawel gitu. Oh awal pencetusnya itu. Ya waktu tahun berapa itu ya? Tahun 85 kali ya, 87 gitu. Lama sekali lah long panjang aja lah pokoknya begitu. Nah kan Mang di Cianjur ini kan pasti tuh nama Mang Gawel. Orang itu dengar Mang Gawel. Kadang-kadang anak muda ada juga yang jual-jual nama Amang nih. Saya mah dulu nama Mang Gawel kan orang dengar gitu teh. Wah Mang Gawel euy sieun. Nah gimana nih pendapatnya Amang? Pan ada ininya apa lagunya Mang Gawel adalah rakyat. Jadi orang pasti manggil karena rakyat semua. Jadi karena saya dekat dengan rakyat ya manggilnya semua pasti pengennya gitu. Karena udah ada lagunya jadi merasa dekat aja begitu mungkin ya dulu waktu zaman naon sih Hong nyalonkan jadi tuh ya ahli neraka jadi tukang bupati. Oh benar kan itu gimana Mang alasannya kenapa bisa ingin mencalonkan bupati? Ya itu gimana ya? Saya pengen mencoba aja, kata orang jadi calon bupati itu paling susah. Menurut saya tuh paling mudah. Kenapa? Ya mudah lah. Karena saya tuh nggak mengeluarkan modal. Kalau yang lain kan bisa miliaran. Pernah Pak Tito juga bilang, tidak ada calon seorang bupati yang tidak mengeluarkan uang sebesar 30 miliar sampai 60 miliar. Saya pernah komen di Instagram atau di apa. Pak Tito saya pengen ngobrol karena saya waktu itu nyalonin habis 40 juta. Orang gak ada yang percaya. Asli itu. Padahal dulu kalau Amang kepilih mah aman ya, gak akan harus ngembaliin uang.
Iya, kalau misalkan kita nyalonin satu jadi pejabat atau jadi bupati, terus kita punya modal ngapain? Mending udah aja ada dagang, usaha gitu. Bener. Kapan buat rakyatnya kalau begitu? Nantinya pikirannya kan harus balik modal. Ya rusaklah negara ini. Gitu. Bener. Dan itu kan dibuktikan banyak penelitian yang datang anak ITB, anak mana Unpad yang bikin skripsi. Nanya ke saya tuh. Terus ada salah satu media juga nanya. Mang, ini dengan Mang Gawel ya, Pak Denny Sunaria? Iya, kenapa? Saya dari salah satu media dari Jakarta ingin mewawancarai katanya. Katanya kalau calon independen tuh minimal saya punya uang tuh harus gede karena harus bayar beli KTP. Bayangin aja satu KTP aja 5.000, udah berapa? Kali 500.000. Berarti 5 miliar, bro. Ya, Bener. mudah ngitungnya. Udah duit gede, kalau duit kecil lupa saya. Nah, ini Mang, kan nama Mang Gawel ini untuk daerah Cianjur sendiri sangat fenomenal ya. Siapa sih yang nggak tahu Mang Gawel? Pernah emang ada kejadian misalkan, wah saya mah dulu nama Mang Gawel gitu, ngomong gitu depan Mang Gawelnya. Banyak sih sering itu. Cuman ya nggak enak juga diomongin di sini nih, takut orangnya lihat lagi denger. Gak apa-apa tuh. Banyak tuh. Kadang-kadang saya kayak handphone jadul lah. Jadi banyak yang kena, tapi saya kadang-kadang maaf ya bukan sombong ini mah. Karena saya mungkin udah error kepalanya mungkin ya. Jadi nginget orang itu susah. Jadi harus nge-loading dulu karena banyaknya gitu. Kalau handphone jadul gimana? Nggak bisa kan? Saking banyaknya orang jadi kalau handphone mah udah penuh memorinya, nge-save kontak juga susah. Bisa nu bisa diobrolkan dengan hela hese saeutik. Tapi Bang pernah teh apa namanya teh depan Mang Gawel nya, tapi si orang itu terkenal entah apa Mang Gawel teh nu mana. Cuman apa nama anak hungkul, oh Mang Gawel, misalkan ngaku-ngaku saya mah dulu Mang Gawel atau ngomongkeun Mang Gawel. Pernah banyak. Pernah ngomongin saya barusan ketemu Mang Gawel pada saya. Pas ngobrol-ngobrol taunya dia tuh Denny Sunaria ke saya. Terus ketemu Mang Gawel di mana? Kata saya tuh. Cuma saya nggak diungkapin, saya takut gimana lah, nggak jaga perasaan dia juga. Ya saya ngomong oh iya aja gitu aja. Paling nggak banyak komen lah kalau ada yang ngomong gitu. Di depan saya banyak. Seperti contoh apa ya? Banyak sebenarnya sih. Kalau diingat mah. Salah satunya kayak model di mana ya? Takut sombong lah dia ngomongin gitu. Nggak apa-apa lah. Kalau di luar kota. Kalau si Mehong mah sombong si Kampak udah biasa. Kalau saya sombong takut malu. Misalkan di luar kota nih Amang, tiba-tiba ada yang manggil Mang Gawel. Banyak kalau gitu mah. Seperti di Bali pernah. Di Jogja pernah. Gimana itu Mang ceritanya Mang? Ya waktu saya jalan-jalan. Mang, kemana Mang? Lu ngapain di sini? Mang kan saya lagi buron. Di Bali, pantesan. Lu mah di Bali teh buron. Gua mah, atuh turis. Domestik. Iya gitu, cerita, tanya. Lu udah berapa lama di sini katanya tuh di Bali? Udah hampir 2 tahun Mang. Wah berarti lu buron. Iya Mang, ngaku dia juga sendiri. Terus. Tapi Amang kenal sama orang itu? Ngingetnya lama. Ngelama sekali gitu. Ini tuh siapa? Lupa gitu. Tapi pas orang itu nanya, Mang Gawel, respon Amang gimana ke orangnya? Apa langsung api-api kenal apa aku? Ya kalau saya itu kan orangnya cepet akrab. Siapapun, mau dimanapun, dengan siapapun. Apalagi yang kenal, yang nggak kenal juga saya cepet akrab. Karena pernah lah sering kejadian waktu saya berangkat PON ke Riau dulu. Mewakili cabur balap motor. Atau misalkan mewakili cabur olahraga tarung derajat. Pas saya berangkat ke Riau, ngobrol sepanjang jalan dari mulai bandara sampai keluar bandara, ngobrol sama orang Papua, orang manapun Kalimantan, saya tanya, ajak ngobrol sampai office boy aja. Karena waktu itu keberangkatan kapal itu keterlambatan. Delay. Ya, punya tinggal delay tapi bahasanya kode ya pokoknya mah telat lah. Jigana supir tembak can datang gitu. Supir aslinya nyari beteng gitu. Pas saya kebetulan kalau udah delay gitu udah masuk ruangan, perut lapar lama 2 jam lagi. Pas saya lihat ke bawah ada office boy. Mang ka dieu cek saya teh bisa beli makanan tuh. Saya ngomong bahasa Sunda, kebetulan dia tuh orang Sukabumi. Mang abi kita di Sukabumi kebenaran sih pembelikan dan pedamal hargana. Jadi kuna KFC teh hargana misalkan 40.000 jadi ya 2 box teh 200.000. Jauh lempang napan ngaliwatan ieu berenah teh landasan kapal terbang.
Tapi katanya Amang itu kalau kemana-mana mau ke luar negeri sekalipun ngomongnya pakai bahasa Sunda we. Saking kucintaan aku ke bahasa Sunda Mang. Jigana gitu. Jadi udah kebiasaan logat walaupun kita pakai bahasa Inggris misalkan, pakai bahasa apapun, logat Sunda tuh selalu kebawa, nggak sesa kalian pakai bahasa Sunda. Pernah rudat batur ngadengin. Bae we. Pernah gak Mang kalau misalkan Amang lagi ke luar negeri welanya? Ya. Misalkan arek balanja ya. Bingung nanya kagok we nanya pakai bahasa Sunda, pernah gitu Mang? Saya tiap belanja waktu di mana ya, mau di Singapura dimanapun juga, gitu tiap ke luar negeri ya ngomong bahasa Sunda aja. Karena saya punya keyakinan, kepribadian, punya prinsip lah, gitu prinsip. Mana ngerti bahasa aing, aingnya tuh bodoh teuing, mereka ngerti bahasa aing masing-masing. We. Kebetulan saya tuh suka main dengan orang yang gagu. Banyak teman-teman gitu kan di Kabupaten Cianjur tuh ada 80. Apa? Yang tunarungu tuh yang nggak bisa bicara. Jadi kebetulan saya suka komunikasi dan sebagainya. Jadi walaupun saya ngomong bahasa Sunda dimanapun juga mau beli barang, mau apa, orang tuh cepat paham karena pakai kode. Wow, gitulah. Pernah waktu di Malaysia tuh beli apa ya? Saya tuh beli sepatu. Seberapa sepatu? Watch kata dia teh. Lain beli kawat, beli sepatu. Cuma nanti lah bahasa orang kan mah. Dan saya paham sedikit-sedikit beli telesi icon lah, maybe lah ya bahasa Inggris. Little icon. Ya. Pas ngobrol, berapa hargana? Sabaraha iya cerita hargana euy. Mana pakai bahasa masing-masing aja gitu bahasa. Masa sering lah saya mah gitu punya pacar orang bule juga pernah. Pernah. Eta ngagombalan aku mah Mang orang bule. Aduh, kalau orangnya ada enak nih kesini nih. Ada berdua, enggak ngomong masing-masing aja. Dia kebetulan orang mana ya? Belanda kali ya. Namanya tuh siapa? Anika gitu. Dia bahasa Belanda, saya bahasa Sunda. Terus ada teman saya, sok siapa yang cepat dapetin dia, itu jadi pacarnya. Hah, kata saya teh diganda nggak mandi, dapetin yang ginian mah. Asli dulu. Ternyata itu orang Belanda tuh kalau lihat wajah cakep gitu, putih seperti itu, dia ngomong, yuk, contoh teh resep ka aing, resep ka ieu, lamun resep ka dia cium sih ieu, lamun resep ka aing cium aing, jangan gitu bahasa Sunda teh. You kiss cak aing teh lamun resep kon. Ai celepot teh nyium teh ka anak. Tuh. Ya. Saya tanya itu si Anika tuh orang Belanda tuh. Anika contoh teh. Kenapa? Ya udah bahasa Sunda kan bisa ngerti bahasa Inggris lah. Contoh Anika kunaon maneh make resep ka urang. Beungeut nu kieu mah nanti SD nih ka SMP balatak babaturan SD jeung SMA ge jiga kieu beungeutna. Mararancung barodas. Ai beungeut yuk. Very good. Jarang antik. Sorry nyahong. Laku mana ka boleh hong. Iya mah, asli. Dulu cerita lagi muda lah itu mah. Tah masa-masa muda, kumaha tamang masa-masa muda Abang. Pasti banyak pengalaman kan sampai sekarang warga Cianjur khususnya. Siapa sih yang nggak tahu Manggawel kan? Pasti ada cerita di masa lalu. Panjang ya ceritanya rupanya. Juga kayaknya saya waktu kecil tuh yang paling ingat tuh nggak pernah bener, nakal terus. Jadi kalau diceritain, aduh malu sendiri ya kayaknya. Jadi mulai ingat di pikiran gitu sejarah gitu dulu teh cana lahir ya namanya. Dulu kan masih milenial Mang. Tahun berapa ya di Toko Lili itu Bogor Cianjur tuh ngetemnya di Toko Lili. Saya waktu itu jadi calo di sana menekan, naon lah segala lah. Umur berapa itu Mang? SD kelas 5. SD kelas 5. SD kelas 5 tuh udah di jalan saya tuh. Jadi seluk-beluk di jalan tuh bukan hafal lagi ya, kayaknya di luar kepala ya. Karena waktu pertama ke jalan terus ada orang ngasih minum dan sebagainya, mana nyil. Dulu saya dipanggil Unyil. Oh dulu Unyil. Nyil cenah. Lamun maneh yang ulin di dieu wayahna kudu nginum heula. Bere medet dan teh bere nginum. Pas lempang teh bingung nuturkeun trotoar asa bararengkok. Naon di dahar teh ngarti teh keleutik. Ditaripu we kudu gede eta, gelo teh nu gede, mudah-mudahan dihampura dosana lah. Amin. Doakeun teh bener. Ini cerita seperti itu. Berarti dari SD aja udah seperti itu. Kesininya ngeri lah. Tapi sekarang mah udah. Dulu saya kan hobinya berkelahi. Jadi dulu hobinya berkelahi. Kalau tidak berkelahi satu hari pusing kepala tuh. Jadi nggak bisa tidur.
Jadi harus bikin masalah dulu baru bisa nikmat tidur. Jadi kalau belum ketemu masalah itu tidur gak nyenyak, Mas. Nah, itu salah satunya. Nggak penyakit apa, katanyain lah sama dokter lah, dokter saraf tuh, dokter Jaini. Kalau bisa mah. Sampai ke dokter. Ya harusnya tanyain dokter Jaini penyakit apa itu, saya juga nggak tahu, nggak pernah periksa dokter seumur hidup. Jadi pernah begini ceritanya. Jadi kalau tidak bikin masalah dulu karena sudah terlatih di jalanan, hidup tuh nggak enak, tidur nggak enak. Tapi kalau bikin masalah tidur nyenyak. Contoh aja misalkan, karena saya sering berkelakuan tidak baik dulu, hobinya berkelahi, tapi saya berpikir dan berpikir terus bagaimana menjadi satu motivasi, jadi satu prestasi. Maka waktu itu saya cari tempat yang namanya bela diri. Kalau saya begini terus pasti berurusan dengan hukum. Musuh setewak polisi, musuh giung ke polisi itu sebenarnya. Nya di BAP itu dihitung ayaman 2 romari. Asli. Lain bohong. Yang tanyakeun ke polisi Cianjur orang teu. Lireun gitu polisi ge. Karena waktu itu saya sering gitu melakukan tindak pidana lain sebagainya. Pasalnya 351. Makanya saya sekolah dihukum karena saya suka melanggar hukum. Itu sejarahnya. Jadi kayak kalau udah ngerti hukum mah pilih-pilih ya. Ya, salah satu itu. Tapi waktu itu saya punya inisiatif, punya prinsip. Kalau saya begini terus pasti berurusan dengan hukum. Berarti kalau hobinya berkelahi maka harus disalurkan lah. Salurkannya kemana? Ya ikutlah salah satu bela diri. Pertama di judo, di pencak silat, di mana di judo. Terus pindah lagi karena kurang menantang. Pada akhirnya saya terakhir tahun 90 tuh masuk di olahraga bela diri tarung derajat. Nah di sanalah mulai mendalami sampai ya sekarang lah jadi pembina lah. Kalau sekarang mah dulu jadi atlet dan sebagainya, jadi pelatih, pengalaman lah semua. Ya akhirnya jadi prestasi. Saya dulu pernah juara di mana ya? Antara mahasiswa di Bogor dulu. Pernah sparring gitu. Juara, yang namanya juara berarti main saksi catur, ponggol, dulu kan tarungnya masih bebas. Ya itulah yang jadi hobi saya tuh. Karena tarungnya bebas, tidak ada pelindung, tidak ada apa. Itu mah mukul bebas, masih bebas aja. Yang namanya juga tarung bebas ya bebas aja. Yang penting gak main gigit aja. Itu salah satu yang gak boleh mah. Dulu menendang selangkangan juga boleh. Oh boleh? Boleh, mukul apa aja bebas, tangkap kepalanya, hajar di sana juga boleh bebas. Ya waktu itu dapat ya nomor 2 lah di Indonesia waktu itu antara mahasiswa, alhamdulillah. Ada pengalaman Kemang waktu Amang masih muda, pengalaman yang sampai sekarang tidak pernah terlupakan. Banyak. Salah satunya pernah gelut yang tilu kampung. Koma lah. Amang sendirian itu teh? Lah berapa orang ya saya waktu itu berempat lawan 3 kampung ya saya koma lah jurus apa yang dipakai. Karena kan pakai emosi tidak pakai akal gitu, tidak punya kemampuan waktu itu masih belum bisa bela diri apapun, jadi cuman mengenakan keberanian gitu. Jadi ya koma lah sirah deklok. Cuman mengandalkan nafsu. Keberanian aja. Jadi keberaniannya tidak disalurkan dengan benar ya akhirnya ya begitu. Kayak contoh buat anak-anak sekarang lah. Bener-bener. Jadi kalau emang suka berkelahi ya salurkan bakat saudara-saudara dimanapun yang berada seluruh dunia dan akhirat. Disalurkan biar menjadi prestasi yang bisa membanggakan diri sendiri dan keluarga gitu. Ya kayak itu nama negara lain sebagainya. Lu juara dunia mah meureun. Juara RT mah nyasa RT meureun. Yang pastinya mah harus disalurkan, jadi jangan sampai ya. Apalagi karena saya hobi itu dari dulu yang keras-keras. Jadi kalau saya hobi yang lemek-lemek mungkin ikut tari balet ya. Tapi ngalamin sih zaman break dance dulu. Pernah Mang? Oh ngalamin dong bawa tip di sini. Zaman alun-alun tuh. Pokoknya semua zaman pernah saya alami gitu. Contoh apa ya? Kalau saya sekolah juga saya tamatnya paling cepat. Karena saya pinter, cerdik bukan pintar. Cerdik. Ya cerdik. SMA saya tamatin 2,5 bulan selesai. Oh sama 2,5 bulan? Ya iya. Gurunya habis kata gurunya udah kamu mah nanti aja. Saya kasih rapot kelas 3 semester akhir. Sekolahnya pindah, jangan di sini. Oh makasih. Gokil. Karena saya tuh dulunya suka bikin sensasi gitu. Jadi tiap tahun tuh kalau tidak ada sensasi yang pokoknya mah kalau nggak ada masalah mah tengah sare emang. gitu
Tapi alhamdulillah udah sehat, sembuh. Setelah apa ya? Mungkin karena usia lah. Terus emang kan dengar juga ya dari anak-anak Amang, mungkin anak didik Amang lah, kan berteman juga sama saya. Amang itu kalau misalkan mau main, lagi nongkrong gini, yang ulin ka ditu teh kudu poe eta keneh. Terus cara main teh tidak biasa gitu tah. Sebenarnya sih saya ungkapkan aja sekarang ya, kebetulan biar semua orang tahu yang pernah saya ajak main. Kenapa permainan saya seperti itu? Selalu mengundang ambil nyawa putus gitu. Bener eta. Nyawa itu seperti mau hilang. Saya suka main ke sungai, ke laut, kemana, ke gunung. Selalu aja main itu dianggap permainan gitu. Tapi dianggap orang lain mah membahayakan. Karena serius banyak orang yang meninggal dunia. Kalau saya mah kan tidak serius jadi tidak meninggal dunia. Yang dibawa pun selamat akhirnya. Karena tidak pernah serius gitu. Seperti contoh lah. Pernah main kemana ya? Di pantai selatan waktu itu. Waktu di pantai selatan tuh ada angin 4 arah. Kata nelayan itu nggak boleh siapapun, walaupun nelayan pun nggak boleh ke naik perahu ke lautan karena sana anginnya 4 arah. Angin 4 arah tuh seperti apa sih kata saya tuh? Ya mang sana kalau dari sini datang angin, dari sini datang angin, dari sini datang angin maka membentuklah gelombang. Nah kalau disampaikan ke saya tuh seperti itu tuh saya tuh jadi penasaran orangnya beda. Pengen tahu, pengen membuktikan. Pengen tahu, pengen membuktikan. Jadi kata orang saya kadang-kadang suka dibilang apa sompras, naonnya, kabur lain sebagainya. Padahal saya tuh dalam rangka apa ya, menguji keyakinan sebenarnya. Cuman tidak bisa disampaikan waktu itu. Karena yakinnya takut mati nanti di jalan lautan. Nah sekarang karena hidup saya sampaikan. Padahal sebenarnya saya menguji keyakinan gitu. Pas mau berangkat nelayan tuh nggak mau. Ya saya bayar dulu kapalnya. Udah gini kata saya tuh kalau nggak mau. Berapa harga kapal waktu itu? 20 juta bayar. Mesin 2 berapa? Kapalnya dibeli dulu. Nah, karena yang mau naik kapal itu ada teman si Didi. Terus ada anggota kepolisian juga yang ikut. Siapa ya? Pak Omen kalau nggak salah tuh. Banyakan lah naik kapal. Si Nasir siapalah. Berangkatlah pada akhirnya. Karena hasil rayuan udah dibeli. Harga kapal waktu itu 40 juta karena mesinnya 2. Kenapa cantik kata saya tuh mesinnya 2? Mang nanti kalau di tengah lautan untuk masuk ke tengah lautan aja dari pantai gitu mau ke laut aja udah susah karena gelombang lagi besar gitu. Tapi karena dengan mesin 2 ya berapa setengah jam, 1 jam lah. Pada akhirnya berangkat juga naik. Tapi teman-teman itu mau ikut pada akhirnya karena dipaksa hipnotis. Saya nggak mau. Pan SH sarjana hipnotis. Nih, semua. Siap. Pas di tengah lautan itu benar kata apa yang disampaikan yang namanya angin 4 arah tuh di Cidaun tuh. Makanya disebut pantai selatan tuh. Jadi posisi saya duduk paling ujung. Menghadap ke anak-anak. Pas temen yang paling dekat si Nasir, mang. Cek saya tenang kok di tengah lautan jadi teduh. Kapal-kapal kecil, kapal nelayan lah segede gimana tuh pas badan. Tapi di tengah lautan teh jadi iuh ya. Jadi iuh teduh. Ini ada apa kata saya teduh? Siapa yang tanam pohon di tengah lautan kata saya tuh. Sampai teduh begini pas yang dingin. Mang lihat ke belakang. Pas lihat saya ke belakang. Oh ini gelombang tuh ternyata. Ombaknya tinggi. Bukan tinggi lagi ya, bayangin jam 12 bisa teduh gimana gedenya. Bayangin dulu deh. Sebelum ngobrol dilanjutin. Kebayang mang. Penonton bayangin. Terus kumaha Mang? Kalau saya bahagia. Iya gas kata saya kena korota. Pas gelombang datang nih, justru itu keindahannya sebenarnya kalau orang kita yakin tuh berani gitu. Di pas gelombang datang, kapal dimiringin majunya Nah, pas gelombang lewat ini cium. Aya sih seetik, buka kapal, seuceuna seetik, mun kapal potong 2 kumaha. Bayangkeun. Kadieu newak cai, kadieu cai hipu kabeh. Pas brak aya dah sekitar tinggi 2 pohon kelapa lah terbangnya itu. Brak. Wah, nikmatnya. Tapi tetap balik gitu. Enggak, ada sayap di pinggir yang penyeimbang. Kata saya tuh cari lagi, Mang, mending istirahat dulu. Ketelaut. Itu waktu pas ada gelombang ada yang nangis. Saya ceritain nih orang selatan nih ada yang nangis. Bapak, Mak, Hampura, psikodosa, bisa dipanggil deh. Sampai nangis ada seperti itu, asli itu bukan bohong. Karena saya main-mainnya senangnya seperti itulah. Tapi orang yang lain ya gak suka kayaknya ya.
Takut tuh Mang. Iya kan sebenarnya melatih keyakinan tuh. Pernah saya tanyain lah sama si Joe Project Pop. Si Joe Project Pop itu teman saya, dia suka panggil Holyfield ke saya tuh. Holyfield, sana kemana? Karena dulu saya pernah waktu di mana ya? Zaman Breto lah sama bos-bos lah. Waktu nongkrong di Kafe Kemang dulu di Jakarta sama si Joe, saya lagi sama bos karena udah deket akrab-akrab. Jadi si Joe pernah punya filosofi. Jadi dengan badan kuat, otot kuat, fisik kuat, belum tentu sudah punya ketenangan. Nah waktu itu tuh saya sebenarnya melatih ketenangan. Jadi kalau kita udah tenang, berarti kita bisa menghadapi segala sesuatu. Di muka bumi ini, tidak tahu kalau di akhirat lain. Memang kalau misalkan kita menghadapi sesuatu dengan ketenangan, pasti bisa. Kadang-kadang kan ada yang ketakutan. Jadi ambiar aja gitu. Iya, kadang-kadang orang kalau tidak punya ketenangan panik. Panik benar. Jadi walaupun mental kita kuat, fisik kita kuat, tapi kalau tidak ada ketenangan tidak akan menjamin. Jadi yang menjamin itu ketenangan. Jadi situasi apapun yang terjadi, kita bisa mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Jadi tidak bisa, jadi minimal kita bisa menyelamatkan orang, tidak jadi celaka lain sebagainya. Karena ya bisa menenangkan yang lain kalau kita tenang. Benar. Saya pernah di mana ya, di Sungai Citarum tuh. Banyak sejarahnya itu kalau diobrolin. Jadi punya ceritanya panjang di Sungai Citarum tuh. Gimana Tamang? Saya tuh mancing ya 2 hari 2 malam waktu itu teh. Ada orangnya juga masih banyak, masih pada hidup. Saya tuh ngomong, pas ngomong tersebut ternyata dikobul. Pengen tidur di hujan yang gede. Terus badai, duduk. Terus saya nggak bawa cah deng-deng, PT-nyaan. Nggak bawa cah deng-deng, eta lamun di kamera juara sadunia ta. 3 film naon si Mumi kan. Jadi pas kau bawa cah si rakitnya set ke tengah muter aja 2 jam. Belum sampah yang ribuan kubik itu. Kita tuh ada di tengah-tengahnya bayangin. Kata saya tuh lihat. Abang sama siapa itu sendiri atau biasa? Kalau banyak kan itu 2, 4 termasuk orang pire. Yang nggak bisa ngomong, saya bawa juga gitu, yang gagu gitu, emang ada temen sohib gitu, sampai dia tuh ngompol kalau nggak salah, asli itu, muternya aja di tengah itu antara hulu sungai Citarum sama hulu sungai apa sih itu teh, ada di sungai Citarum sama Cisokan, nah itu muternya di sana, dalamnya 400 meteran lah, tapi saya asik bisa menikmati itu anehnya teh. Tapi ada ketakutan nggak Mang kalau pas gitu? Enggak, saya ketawa malahan. Pikir saya kayak di film gitu, semakin cek ke dalam jadi muncul di mana gitu, di padang pasir gitu kayak di film. Enggak, ternyata ada kecepatan airnya juga sangat keras sekali itu, tidak seperti biasa. Jadi pas saya ke bawah tangan nyoba kecepatan arus air, ternyata kenceng. Maka saya menenangkan, jangan ada yang loncat, yang tegang, santai, rapatkan rakit. Jadi asalnya 3 rakit itu dirapat jadi lebar. Jadi waktu dibawa pusaran air itu saya makan aja sebodoh amat. Iya santai aja bawa kemana. Karena menenangkan yang lain. Kalau saya panik, ya pasti yang lain ikut panik. Jatuh aja 1 hilang, 3 hari tunggu nanti juga muncul sendiri. Kalau dicari nggak mungkin ketemu itu jelas. Begitu. Terus Bang, katanya Amang tuh pernah ke pantai selatan, nggak tahu Cidaun, nggak tahu pelabuhan. Di tengah-tengah laut tiba-tiba Amang teh manggil. Ya, manggil Nyi Blorong. Gimana tuh Mang cerita Bang? Dulu itu tahun berapa itu 2000-an gitu. Yang sekarang karangnya udah ketutup sama air yang terus ada di Cidaun tuh. Ya lagi gila-gilanya dulu. Penasaran kata orang di sini sana ada Nyi Ratu Kidul lah, siapalah nggak tahu dah. Karena saya kepolosan saya dulu. Jadi saya buka celana, tonggongin ke laut. Nih, joger dihajar ombak. Pas saya lihat mobil itu kan tukang warung semua mobil berjejer. Pas dilihat orangnya nggak ada, pernah kabur. Kenapa ini warung juga kosong? Ya ambil rokok aja lah 1 bungkus. Itu udah nggak ada orangnya. Betulan beli udah nggak ada. Ternyata orang sana tuh kan masih kepercayaannya masih terhadap mitos itu masih kuat. Bener. Itu ada tidak adanya mah itu tidak tahu lah saya juga karena mitos belum ketemu. Itu mah. Bisa bilang mitos, bisa bilang apalah. Sebodoh yang bilang apa aja lah. Karena saya juga tidak bisa menyampaikan secara realistis tentang itu. Karena belum ada terbukti. Belum salaman, kalau udah salaman mah betul ada.
Jadi nyampaikannya nggak bohong. Kalau berbohong nanti rusak sedunia. Bahaya. Bang, kan tadi udah cerita tentang pengalaman nih. Sekarang mah, Abang kan sekarang lagi aktif juga di dunia otomotif, Bang ya. Nah, pandangan Abang itu gimana sih buat membangun otomotif di Cianjur ini? Ya salah satunya sih udah saya sampaikan beberapa kali pertemuan, udah gambar lain sebagainya. Tahap pertama udah dibangun dan sebagainya. Ya itu salah satunya karena kasihan juga ya, karena banyaknya terjadinya geng motor lain sebagainya. Nah, benar-benar. Terus dikejar-kejar polisi. Terus contoh lah, kalau anak-anak sekolah dikejar-kejar polisi itu bukannya mengurangi, malahan bahkan bertambah. Kenapa bertambahnya? Contoh, misalkan anak sekolah lagi nongkrong dikejar-kejar polisi lain sebagainya, ikut ke geng mana, kerukunan mana. Terus pas dikejar-kejar misalkan polisi, dia waktu kembalinya ke sekolah atau ke kampungnya itu bercerita. Wah saya tadi udah polisi, senang. Nah itu kan pada akhirnya emosi lagi tinggi, jadi seperti ada panggilan, pengen mencoba, tantangan dan sebagainya. Padahal itu resikonya tinggi, kasihan juga gitu. Makanya saya bercita-cita, udah hampir 12 tahun lebih lah kalau sampai sekarang, saya ditipu sama bupati dulu. Gimana ya, Bang? Ceritanya gimana itu Bang? Ini seru kayaknya. Sama siapa ya Om ya? Sama itu ya lah. Pokoknya bupati si itu, Si itu ya lah. yang sekarang tidak menjabat. Pokoknya mah Bapak mana si Anu, pokoknya mah. Saya waktu itu kan putaran kedua, dia mencalonkan, terus manggil saya, Mang katanya pengen sirkuit, ayo Mang kita lihat ke lokasi sirkuit. Nah Mamang mana pengen yang mana sirkuitnya? Berangkatlah ke Cilaku yang sekarang udah ya tahap pertama udah dibangun. Pas datang ke sana, nah ini kata saya Pak di sini tempatnya, karena ini kan tanah Pemda. Terus luasnya ya 13 hektar setengah, sebenarnya 9 hektar sih ya waktu dibeli, tapi ada kelebihan pas diukur sama BPN. Kebetulan atau saya lebih ini gratisan, nggak tahu udah diambil lagi mungkin. Nah itulah cerita pertama, hampir 12 tahun ke belakang ya, berarti seberapa kali menjabat? 5 tahun tambah 5 tahun 10. Sekarang tahun berapa? 2021. Ya 12 tahun lebih lah. Itu ceritanya. Tapi sekarang udah mulai terrealisasi Bang. Ya baru tahap pertama pembetonan, belum bisa pakai apa-apa. Tapi pembangunan di Kabupaten Cianjur kan belum ada istilah pembayaran jamak. Pembayaran jamak tuh belum ada multiyear, karena belum ada perdanya yang bisa menjamin antara pemerintah dan pengadaan barang jasanya. Jadi tidak ada jaminan di perda peraturan daerahnya untuk menjamin kedua belah pihak. Makanya sebaiknya harusnya segera diperdakan biar pembangunannya lebih cepat. Jadi kalau ada investor datang, misalkan contoh, kan bisa dia mengeluarkan biaya dulu, bangun sampai selesai, misalkan nanti dibayarnya udah 3 tahun udah selesai atau udah baru dibayar, harusnya seperti itu. Jadi di Kabupaten Cianjur belum ada perdanya. Jadi sistemnya masih lelang. Jadi setiap tahun aja gantinya. Jadi maka pembangunan itu pasti terlambat. Padahal memang potensi-potensi kayak pembalap di Cianjur tuh banyak Bang ya. Bukan banyak lagi, banyak sekali. Kemarin saya jual semua atlet. Kenapa saya jual? Karena KONI tidak mampu membiayai. Ya sudah, masa balap harus pakai helm ojek? Masa baju wearpacknya pakai baju tidur? Kan semua fasilitasnya harus dipenuhi. Dari awal, karena harusnya kan ada latihan dulu yang kontinu, terus ada desentralisasi pemusatan latihan dan sebagainya. Terus ada macam-macam lah yang biasa regulasi dikeluarkan oleh pihak KONI untuk memenuhi standar sebagai atlet Porda atau PON lain sebagainya. Dulu saya pernah di Porda tuh juara umum juga. Balap juga? Iya, balap motor. Tapi saya beli atlet dari luar. Karena waktu itu atlet Cianjur ya kemampuannya masih di bawah ya baru 60% lah. Karena jadi, tidak ada fasilitas. Satu mah fasilitasnya itu balapan liar aja lah di jalan. Ada juga di terminal, dia ditutup terus, kejar-kejar terus, nggak tahu. Jadi susah juga untuk yang namanya prestasi kan harus perlu pengorbanan. Ya. Bayangin aja udah kita capek ya. Saya pernah ngalamin seperti itu. Waktu Porda tahun berapa ya? Di Brigip Cimahi itu. Pembalap saya itu mendapatkan 2 medali emas. Yang satu karena diskualifikasi, harusnya udah jadi juara umum. Saya itu habis-habisan. Sampai
nanya ke bagian pegang keuangan tuh si Eja Nut tuh, saja Genut. Sampai sekarang juga Genut. Nut. Itu uang ada berapa kata saya tuh? Ada 10.250.000. Karena untuk memotivasi pembalap mental juaranya supaya muncul di waktu babak final peraihan medali emas, maka saya tuh ambil sini yang 10 juta. Pas mau start tuh, sebelum start tuh, sini Ki, Oki waktu Kristan waktu itu. Ki, nih bonus didulukan. Gas, siap Mang. Ternyata bener dia gasnya. Ada bonusnya, gue juga belum ngegas udah dikasih 10 juta. Udah diduluin. Oh, udah diduluin karena apa yang mau diraih gitu. Motivasi apa lagi? Mental juara dibangun waktu saat-saat detik-detik terakhir gitu, mau final. Berarti ya salah satunya kalau dengan dimarahi, udah bosen dia. Ditempeleng apalagi sama mentalnya jatuh. Gimana nih caranya? Ya salah satunya ya itulah dikasih bonus biar memicu gitu mental juaranya tuh muncul, betul-betul muncul. Semangat yang tinggi. Pada akhirnya betul bisa meraih 2 emas waktu itu. Nah ceritanya nih udah meraih 2 emas, udah juara umum. Terus saya tuh nyisa uang tuh 250.000. 250.000. Terus ada habis semua pokoknya itu mau modal. Tinggal 250.000 tuh kan ada perayaan. Maksudnya apa? Syukuran lah senang kata anak-anak. Memang anak-anak pengen syukuran karena meraih medali emas ya kita makan. Jot cari restoran yang paling termahal di Bandung. Makanan di restoran paling termahal. Pas habis makan teh, saya Genut lagi ditanya yang satu. Nut teh. Itu bayar. Pas dilihat bon 8.500.000 Mang. Ayo duit cuma 250.000. Tapi kan saya ketua cabur. Jadi nggak bodoh. Panggil aja ketua kondisi nih Pak. Ini ada perayaan kan udah mendapat emas. Pas datang nggak usah ngobrol Pak, bayar aja bon. Gitu. Biasa SH sarjana hipnotis. Oh ada aja jalan pokoknya gitu. Nah pas saya pulang badan capek, sisa uang cuman ya 250.000 lah, sampai udah capek lusuh. Terus medali itu saya pegang di perjalanan di tol. Saya ngobrol ke anak-anak, ini prestasi kita sudah raih dengan jerih payah, dengan anggaran, dengan segala, dengan tenaga, pikiran dan sebagainya. Semuanya udah dikeluarin pokoknya. Nah sekarang ini medalinya kita coba tes. Sok kamu lelekan letah, cain teh. Letah, amis tuh, amis. Nah orang turun di teangannya, kadang-kadang seperti itu ada perasaan tuh. Ya apa yang sebenarnya yang mau dicari tuh gitu. Pas diletak, mas ini amis-amis acan. Ayah awak capek, ya. Tanpa ada perhatian mah komo, aduh ribu pisan. Contoh pernah waktu balap ke Malaysia pun sama begitu. Banyak. Di Koni Cianjur diberi 750.000, ay balap di luar negeri. Yuk, mari. Kobidu banget. Tiketnya gitu cukup. Tong tiket, kata mah lah beli sukro atau jangan di itu mah. Kasok sekali makan aja berapa? Tim sekali makan di restoran di sana tuh. Ya bisa sampai 1.800.000 sih Carberry. Ya kalau kecuali di pinggiran yang ngumbah ayamnya di comeran mah ya murah lah. Ada 25.000 nasi goreng, tukang Jawa. Orang Jawa ya di Malaysia ketemu. Mbak dari mana? Ngobrol-ngobrol. Saya dari Jawa udah berapa tahun? 15 tahun. Lila oi. Cuma dagang nasi goreng di sana. Nah, ya, itu mau tanya apa lagi lah bebas. Si Kampak ke mana? Kampak? Alah, barang dia tuh lur. Untuk ini Mang, kan sekarang itu lagi ramenya PPKM, COVID, gimana tah pendapatnya Mang? Kalau saya secara pribadi ini ya, nggak tahu lah orang lain masih bodoh. Pemerintah ya tercelakaan karena punya aturan. Terus yang lain juga punya prinsip masing-masing. Saya juga punya prinsip masing-masing. Kalau saya sendiri sih sebenarnya pengen ngerasain COVID, tapi nggak ketemu. Asli saya pengen COVID. Kenapa? Ya tak gitu tanya, kenapa? Supaya dapat anggaran. Iya. Ya kasihannya begitulah karena sebenarnya hal itu tuh harusnya dengan keyakinan. Kalau dengan akal aja atau dengan metode kesehatan aja mungkin jadi ragu. Tapi kalau dengan keyakinan itu tidak mungkinlah terjangkit penyakit seperti hal itu, karena penyakit itu karena begini contoh. Kadang-kadang orang ini menurut saya ya, nggak tahu lah yang lain mah, ini mah prinsip saya aja.
Bodoh tanggapannya seperti apa juga. Karena ini prinsip saya, mau ngikutin prinsip saya sebodoh, enggak juga sebodoh ini. Masing-masing aja lah pokoknya mah. Ini contoh katanya ada penyakit menular. Menurut saya itu tidak ada yang namanya penyakit menular. Bayangin, kalau ada penyakit menular, zaman Kangjeng Nabi Adam itu dengan Siti Hawa, misalkan baru punya keturunan 100, terus ada penyakit menular, habis tah mereka keturunan anak. Tidak mungkin berkembang biak seperti saat ini. Jadi dari zaman dulu juga tidak ada yang namanya penyakit menular. Menularnya seperti apa? Contoh aid aja menurutnya kalau ada hubungan. Kebanyakan ini lewat brown udara. Oh ini dong sedunia kayaknya. Benar-benar. Jadi kalau penyakit itu bukan menular, kalau diturunkannya bareng itu ada, jelas. Jadi kata orang selalu menular, bukan menular. Kalau diturunkannya bareng, cuman bareng. Contoh kita makan bonteng, langsung sakit perut, nyalakan karena bonteng. Bener-bener. Seperti itulah contohnya. Makan sambal sakit perut nyalakeun kena cabe. Cabe, padahal nggak jelema loba nu ada cabe teh jadi beteng. Ayo. Kumaha tah jawabna? Lirin dokter. Jadi kan orang sebelum gimana ya jelasinnya? Kan orang sebelum diturunkan ke dunia tuh 400 tahun sebelum diturunkan, sebelum diciptakan tuh sudah dikasihkan segala sesuatunya. Sudah tertulis. Ya nih kamu jodohnya, nih patinya, babjana, cilakana, segala dibikin. Sampai matinya juga. Sampai matinya waktu barulah diciptakan jadi manusia, turunkan. Tapi diceritakan dirinya teh tularkeun ku maneh penyakitna. Ijang masing-masing. Ngalamun diturunkan bareng penyakit itu ada. Kalau menular mah nggak mungkin lah. Bayangin kalau penyakit menular. Sakit gigi menular hek bayangin satu kampung bisa runtuh. Galut. Tawa kaseri cobaan. Hiji we udah. Hayana nular. Wajir sakampung jadi runtuh. Edan juga kumaha ngamukna. Moal anu ngalongok. Sampah. Moal anu ngalongok penyakit jadi runtuh malih. Moal tuh apale. Jadi penyakit itu menurut prinsip saya ya itu tidak ada menular kecuali kalau diturunkannya bareng. Karena kalau penyakit ada yang menular tidak mungkin turunan Kangjeng Nabi Adam itu bisa banyak seperti saat ini. Pasti tiap ada udah baru 1000 habis, baru 1000 habis benar turunan karena penyakit menular. Karena yang kecuali lawan wabah, yang namanya wabah itu kan dari dulu juga yang namanya wabah itu belum ada penemuan obatnya apapun juga. Tabib-tabib nu sakti ge karoid baheula gara-gara ku wabah mah yang namanya wabah harus pindah tempat. Kalau misalkan di Kabupaten Cianjur diturunkan wabah pindah ke Bandung. Bandung dibere wabah pindah deui terus pindah. Akhirat terakhir pindah kabeh. Nya bakal pindah ke akhirat kabeh. Ka mana tuh? Bener. Terus memang dari sugesti juga emang itu berpengaruh juga ya. Iyalah. Karena ketakutan apalagi diberitakan meninggal gitu kan. Jadi iya banyak juga sih contoh-contoh saya temuan gitu banyak. Sebenarnya sih penyakit biasa, penyakitnya bawaan dan sebagainya. Contoh aja kemarin kakak saya juga di COVID kan. Kata saya kan betul COVID, sing nepa kak saya. Cek saya tadi gitu kan. Maka di Pulasara lah saya teh seperti ya aturan agama, tidak aturan pemerintah. Kalau ngurus mayat mah masa aturan pemerintah seperti apa, tidak mengeluarkan kan. Tapi aturan agama kalau ngurus mayat tuh. Jadi biar sesuai aturan tidak keluar aturan. Kalau aturan pemerintah mah ya secara administrasi aja lah kata saya tuh. Kalau mau disolatkan mah ya aturan pemerintah tidak bisa kan. Harus aturan agama bener nyolatkeun. Banyak bahasa Indonesia. Seja kaula nyolatkeun mayit kabeh ditanya rambu. Jadi ada aturan tertentu itu mah udah ada ketentuan yang sudah jelas sebelum manusia ini berkembang juga aturannya udah ada. Zaman kali di Adam juga kan dicontohkan oleh manuk gagak nguburkeun jelema teh kudu kieu gitu. Nah, udahlah ngebahas itu mah. Ya. Karena terlalu sensitif, Mang. Ya, yang penting mah kita mah merdeka aja. Karena baru kemarin kemerdekaan RI dilaksanakan. Jadi kita harus merdeka. Sebenarnya COVID Bang buat orang-orang kaya yang banyak hartanya. Kalau yang miskin mah mikirin COVID gimana? Mikirin perut. Pokoknya mah mam sing seueur memangnya. Kalau orang kaya kan susah. Pasti pikirannya kalau ada penyakit begini takut. Karena hartanya belum dimakan banyak. Ini kalau saya mati ini hartanya tinggalin buat siapa? Wah, jadi kepikiran. Ya pada akhirnya terjadi lah. Lain sebagainya. Gitu.
Nah, emang pengalaman Amang kan banyak bangetnya. Dari mulai main ke laut, gunung, pasti udah pernah lah ke Wah. gunung. Minum dulu deh. Yes. Sok yang nanya gampang. Sok Mang. Nah, kan gini Mang, pengalaman apa yang ku Amang nu can pernah di alaman, misalkan atau aya cita-cita urang mah. Kan Amang orangnya anti mainstreamnya. Terus menguji adrenalin oge. Ya. Yang naon ieu nu can pernah ya. Nu can pernah mah cuma 2, ulin teh kaluhur jeung kahanap. Gimana maksudnya kumaha Mang kalau jeung gahanap? Heuh, kahanap mah di kuburna jasad, kaluhur di bawahna ruh. Oh, Dead. Karena gini ya, yang belum pernah saya alami itu satu hal di dunia, berbuat benar. Buat jahat mah geus dibaheula bosan giung lah. Dibui geus, naon geus, sagala geus ngalaman lah seperti hal itu. Tapi untuk berbuat baik itu paling susah. Kalau berbuat jahat atau berbuat hal-hal seperti itu tinggal WA SMS jadi. 2 menit kemudian, 2 jam kemudian bisa jadi. Tapi kalau berbuat baik itu paling susah karena banyak tantangannya. Itu aja. Tantangannya ya banyak lah. Jadi kan saya punya filosofi rek teu ecreug nekat, komo rek ecreug. bener-bener. Filosofi saya itu. Dulu waktu saya nyalon juga kan itu filosofinya. Kenapa saya filosofinya itu? Karena cinta kabur. Masa, aya contoh nih di Baligo teh. Kalau saya terpilih, saya siap memakmurkan rakyat. Rakyat mana saya teh ngomong teh, takabur teuing. Salieur ngobrol teh saheai we. Itu kan salah satu. Bener. Sebenarnya itu salah ketakaburan yang diperlihatkan. Sebenarnya nggak boleh Bener begitu. Bang. Soalnya belum pernah ada calon legislatif atau calon bupati, calon presiden yang misalkan tidak mengobrol janji. Iya pasti. Kayaknya rakyat ditipu teu asik. Padahal mah cobaan Mang. Misalkan menggawel calon bupati, saya tidak mau mengobar janji. Saya tuh pernah banyak saksinya. Saya pernah waktu kampanye di mana ya? Waktu itu di Ciranjang kalau nggak salah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayah hadir semua. Saya pidato di sana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, doakan saya. Semoga saya kalah jadi bupati. Ada yang nangis, ada yang molok. Nah, iya mah kieu kampanye teh. Ada kudu. Hah? Ada lamun kapilih anjing calon neraka. Lieur nanggung jawab. Tong bayangkeun, tong bobor nanggung jawab batu nanggung jadi seorang ini. Lieur anak keluarga, komo rakyat sakabupaten. Yu mari. Oh, ngaran Ujang oge engke. Oh, iya Ujang 100. Didin 200. Kabeh nungtut. Yu moal ah. Tong Baronding eta Mang jadi pemimpin masyarakatnya. Jadi pemimpin kepala rumah tangga ge eta cenah mah pamajikan. Rudet. Nyada itu kan pasti ada. Karena gini lah. Karena manusia itu yang diberikan amanah. Apa itu amanah? Contohnya, kan amanah itu tersebut pernah ditawarkan ke gunung, ke laut, ke mana, ke semua makhluk yang ada di dunia ini. Semua tidak ada yang sanggup. Maka jadi manusialah yang sanggup memegang amanah tersebut. Ada satu teman juga yang bilang begitu ya. Senamang da aing geus maot mang, geus maot mang. Da sia teh ucing, ceuk aing teh pan sia teh boga beleg amanah nu bertanggung jawab diberi akal ku ya. Mun ucing mah da teu diberi akal, maot nya modar aja di taneuh. Selesai persoalan. Yang namanya manusia pasti ada hitung-hitungannya. Karena ya salah satunya itu. Karena memegang amanah itu salah satunya ya punya akal, punya hati, punya naluri dan sebagainya. Yang harus kalau ngobrol kadinya ke batur bisa pajagan dakwah euy. Tapi sih naon Mang. Ngoles emang Soalnya emang kalau yang mungkin orang yang benar-benar ngerti agama mah ketika dikasih amanah itu suatu cobaan yang benar-benar besar. Pasti, Bro. Karena berat lah. Omong geus ngobrol maut mah teh yang dahar. Bayangkeun jelema ngantirkeun ka kuburan. Zaman ayeuna mah geus teu dipikiran. Bakal jadi jiga kitu. Tiis karena kawayaan malah kakak diomongkeun. Sia teh kesamemeh maot nama jeung aing. Sok mana karep nyada teh. Nya sok coba lihat. Anu WA-an lah, SMS-an lah, telepon. Padahal itu teh waktu saat-saat terakhir yang harusnya lebih khusyuk mengantarkan jenazah. Tapi sekarang mah kalau dilihat, WA-an.
teleponan, geus telepon teh kamari mah jeung aing sampai maot. Bareng di-update Mang nya teu sagala nyangka. dibejakeun si Mehong eta pokona mah jiga kitu kalakuan gitu. Jeung si Kampak tah. Sampai di-updatekeun tuh teh dina Instagram teu nyangka cenah. Nya ada gitu. Jadi gimana tuh emang zamannya udah gitu. Kan dari hari ke hari itu tidak akan lebih baik, pasti lebih buruk. Pasti. Itu pemimpin juga sama. Jadi ganti pemimpin pasti lebih buruk. Ganti pemimpin lebih buruk. Kalau lebih bagus mah jadi kiamat karunya menang siksa kubur ilah teuing. Ya logikanya seperti itu. Jadi kan dunia tuh panah rusak, berarti semakin hari itu harus semakin rusak. Kalau lebih baik meren kiamat mah jadi diundur, masa ada kiamat diundur? Ya kapan kiamat diundur? Jadi emang semakin hari kan hari sekarang tuh hari ini dengan hari esok tuh tidak akan lebih baik dari hari sekarang. Itu kan filosofinya jelas. Jadi pemimpin juga sama. Jadi ganti oke udah bakal mau lebih halus, pasti lebih hujan, nya resiko deh tentang konsekuensi dunia, bro. Oke Mang, teka rasa Mang ngobrol teh udah lama. Udah orangnya cangkeun bro. Nong sing sirikeun sateruskeun. Mang terakhir Mang. Oke. Apa motivasi Amang nih buat kaum milenial, kaum muda, kaum penerus bangsa lah. Ya. Dari segi apapun aja. Ya. Yang penting mah ini aja prinsipnya gitu, filosofinya. Ngahirupkeun hirup. Hirup. So, kumaha carana? Ya hirupkeun hirup teh ulah dipaehan. Jadi menghidupkan yang hidup. Itu aja. Jadi kalau orang udah hidup tuh ya berilah, ya berbuatlah sebaik mungkin gitu supaya lebih hidup. Ya. Jadi kalau misalkan gimana ya? Yang hidupnya susah. Pokoknya itu mah satu penyampaian yang nanti harus dikembangkan oleh pendengar aja yang ngedengerin. Nggak awet artikel masing-masing biar nanti punya ada gambaran masing-masing. Jadi ngahirup hirup aja. Siap. Mang, hatur nuhun Mang, terima kasih udah mau ada di podcast ini. Oke. Soalnya susah banget ini. Tadi juga kebetulan ada yang Adi tadi, Mang Gawel siap podcast, mereka kan syuting itu engke heula pokoknya Mang Gawel heula. Jarian tadi eta hewe ngarayu, Mang geura nyada cenah di broadcast nyada naon nya cenah bosan. Loba mun batur ge nu nyada kieu. Bener Mang. Ya, pokoknya Mang terima kasih sudah mau hadir di Bulu Podcast. Mudah-mudahan Mang Gawel selalu diberi kesehatan, selalu diberi umur yang panjang. Tong panjang teuing ripu ah. Panjang-panjang teuing ripu diberi 200 tahun ngarudet ka batur. Yang standar we lah. Bener. Ulah doakeun panjang teuing ripu ah. Ya pokoknya gitu ya. 40 tahun diberi umur. Aduh eta ngagokan. Wah, cangkeulnya leumpangnya. Wah. Modal di tempat teh apa ribu. Ya salah satu mudah-mudahan lah di Kabupaten Cianjur teh yang lebih maju lah. Amin. Ulah yang dulu saya pernah di SMA tuh tahun 98 90 tuh bahwa Cianjur tuh barometernya Jawa Barat. Yang namanya barometer teh berarti tolak ukur semua kabupaten yang 27 kabupaten kota media ke Cianjur berarti. Tapi sampai saat ini ya Cianjur teh ya seperti ini belum ada perkembangan yang signifikan lah. Mudah-mudahan tuh. Mudah-mudahan lah ke depannya. Ya dengan Pak Bupati Bapak Herman Soherman yang terhormat, mudah-mudahan Cianjur bisa lebih maju. Jadi jangan slogan aja gitu. Buktikan. Saatnya berbakti pada bangsa dan negara, bro. Amin. Oke lah, kita tutup aja Mang. Oke. Cukup sekian buat teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata, ada kumaha nya Mang. Nya ada kieu kayanana, mun misalkan ngambek itu balikeun ka indung bapak urang asupkeun ka jero beuteungna, lahirkeun supaya lemah lembut. Hayang lemah lembut teh ngan rudet hese. Bager saeutik Mang jadi kieu sakunaon. Lieur ka urang teh. Memang udah karakter gitu. Binaannya seperti ini dulu gitu. Oke Mang, ibu malu tutup Mang. Hanya cerita ke bawah.
Ya oke lah, cukup sekian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya dari obrolan kita. Ambil yang bagusnya dan buang jauh-jauh yang jeleknya. Karena ini hanya sekedar obrolan, ngopsan, ngopi sambil santai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol. Forget that he